Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat PKI. Siapa yang tidak kenal dengan partai itu? Merupakan partai komunis terbesar di dunia tanpa kekuasaan pada masanya. Memiliki jumlah simpatisan yang tidak sedikit, pendukung di mana-mana. Sebuah partai yang menjadi sosok superhero bagi buruh dan tani. Tapi siapa yang menyangka kalau cara mereka menciptakan kesejahteraan buruh dan tani sangat tidak manusiawi. Demi mendapatkan kekuasaan, mereka tanpa segan melakukan apapun, bahkan menghilangkan nyawa sekalipun. Setidaknya sudah 2 kali tercatat dalam sejarah Indonesia, dan 1 kali pada masa penjajahan Belanda. PKI melakukan pemberontakan demi mendapatkan kekuasaan. Yang pertama dalam sejarah Indonesia yaitu peristiwa PKI Madiun 1948. Peristiwa ini cukup dalam membekas pada hati kaum muslimin, padahal umur Indonesia baru 3 tahun. Pada masa itu juga tercatat ribuan nyawa melayang termasuk santri, ustadz, dan kiai. Bahkan ada puluhan santri yang dimasukkan ke dalam sumur yang sebelumnya telah dibombardir dengan peluru, sehingga warna darah menjadi warna yang paling dominan. Pada masa itu juga PKI terang-terangan menetapkan target yang akan dibunuhnya. Salah satu saksi hidup mengatakan kalau ada gambar kiai, ustadz, atau tokoh agama yang dibuatkan poster kemudian diedit macam-macam dan diberi julukan yang aneh-aneh seperti kadrun atau kadal gurun, itu adalah tanda bahwa PKI sedang mengincar nyawanya. Ada juga santri dan kiai yang dimutilasi di depan istri dan anaknya sendiri. Ada juga orang tua yang diseret sampai mati. Dan yang paling aneh pada masa itu adalah penguasa Indonesia entah di mana rimbanya. Begitulah pertanyaan salah satu saksi hidup pemberontakan PKI Madiun 48 yang tidak dapat kami sebutkan namanya dalam salah satu wawancara. Setelah kasus pemberontakan ini diselesaikan oleh pihak militer, tidak lama kemudian PKI kembali melakukan pemberontakan untuk yang kedua kalinya, yang kita semua kenal dengan sebutan Gerakan 30 September, yang dimana ada 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban kebiadabannya. Mereka dibunuh karena merekalah yang menentang terciptanya Angkatan ke-5 di bawah asuhan PKI. Dan mereka juga menolak memberikan persenjataan kepada pihak komunis. Alhasil PKI marah dan merencanakan pemberontakan dengan menfitnah adanya Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta pada pemerintahan Insinyur Soekarno dulu. Tetapi gerakan ini berhasil dihentikan walaupun 7 pahlawan revolusi kita harus menjadi korbannya. Begitulah sifat PKI, komunisme. Licik, kejam, dan suka menfitnah. Benci dengan ulama dan rela melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Hari demi hari berlalu dan tidak terasa sudah terhitung 55 tahun setelah pemberontakan terakhir gerakan komunisme. Kini kita kembali dihadapkan dengan isu bangkitnya PKI di Indonesia dengan berbagai indikasi. Yang paling menonjol adalah pernyataan dari anak Presiden Insinyur Soekarno, yaitu Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Dia mengatakan dalam forum terbuka bahwa ideologi PKI itu Pancasila. Mengapa jadi masalah? Bukan hanya itu, banyak indikasi lain yang bermunculan. Adanya teror terhadap ulama, istilah kadrun kembali bermunculan, ulama-ulama diejek-ejek, sama seperti yang terjadi di Madiun pada tahun 1948 dahulu. Tidak berhenti sampai di situ, pihak penguasa juga sepertinya tidak terlalu kaget dengan isu ini. Bahkan salah satu anggota partai PDI Perjuangan menulis buku yang judulnya Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Presiden RI saat ini juga terlebih biasa-biasa saja dengan hal itu. Selain itu, perubahan 5 sila pada Pancasila juga menuai kontroversi. Karena yang pihak penguasa rubah adalah sila pertama Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Semua indikasi-indikasi di atas sangat kuat kemungkinan adanya permainan, adanya konspirasi, atau mungkin penguasa telah menjadi antek.
atau mungkin member itu sendiri? Silakan jawab sendiri. Semoga Allah melindungi negeri kita tercinta Indonesia. Amin.